Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Al-ayat. Terjadinya pergantian siang malam, sehat sakit, untung rugi, senang susah, ya toh, itu tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, itu pergantian itu nggak bisa dia. Sehat sakit, ya toh, itu salah satu tanda kebesaran Allah. Siapa yang bisa memahami itu tadi? Banyak orang nggak paham. Yang paham itu tadi yaitu hanya orang yang sempurna ulil albabnya yang bisa memahami pelajaran dari Allah itu tadi. Siapa orang yang paham itu tadi? Hanya orang yang sempurna ulil albabnya, yaitu orang-orang yang alladzi yaskunallaha qiyama wa aquda wa la junubihim, duduknya berdirinya terus bersama Allah. Allazi yaskunullaha qiyaman wa qu'udan wa la junuban wa yatafakkaru khalqis samawati wal ard. Nah, orang itu tadi setelah dia berzikir, dia diberikan pemahaman. Dibuka oleh Allah pemahamannya itu, positive thinking. Dia tahu mana yang utama, mana yang diutamakan. Dia tahu. Sehingga dia ketakutan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ternyata semua di dunia ini kejadian silih berganti itu kecil sekali. Kecil sekali. Maka ditanyakan, ternyata yang tadi ya Allah, dengan orang berdiri dan berbaring itu dia ditampakkan sesuatu yang luar biasa yang harus kamu takuti, bukan yang tadi yang kecil-kecil itu, perubahan-perubahan itu, yaitu apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Neraka jahanam itu yang kamu takuti. Ini corona, lapar, sakit, miskin, takut. Nerakanya nggak takut. Yang harus ditakuti itu bagaimana saya supaya tidak masuk neraka. Nah, itu kita fokus ke situ. Yang lain-lain ini kecil semua. Kita terhindar dari corona, kita terhindar dari kemiskinan, takut miskin, takut, tapi tidak terhindar dari api neraka jahanam. Rugi. Makanya Rasulullah itu nangis. Ini banyak orang nggak paham ini. Yang besar urusannya disepelekan. Masya Allah. Kenapa? Fi qulubihim, ininya buta. Jadi tidak bisa melihat yang jelas, mana yang lebih diseriusi, mana yang ditakuti, nggak ngerti. Semut di seberang lautan kelihatan, gajah di depan mata enggak kelihatan. Ini sering terbalik kita. Maka dari itu alhamdulillah kita dengan zikrullah ini sudah dibuka mata hati kita untuk bisa melihat lebih jelas. Karena kalau kita tidak melihat, kita selalu meraba-raba dalam memutuskan sesuatu, selalu merekayasa, selalu ya asal-asalan, sehingga tidak menimbulkan keyakinan tapi menimbulkan keraguan, bahkan ujungnya bisa buruk sangka kepada Allah. Bisa buruk sangka. Kita ini kan kadang tidak terasa buruk sangka. Masjid ditutup, kita buruk sangka kepada Allah, seakan-akan nggak yakin bahwa orang di masjid ini dilindungi Allah. Padahal ada dasarnya, kita buruk sangka sama Allah. Ini tadi. Kita buruk sangka kepada Allah, kita berzikir. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi fil ardi wala bis sama wa huwa samiun alim.
Jangan yang di bumi, di langit pun tidak bisa memberi mudarat kepada engkau kecuali izinku, kata Allah. Kalau kita tidak berzikir, tidak bersama Allah, istrimu, suamimu, anakmu, harta dan anak pinakmu sedikit pun tidak menolong kamu, merugikan kamu kalau kamu tidak bersama Allah. Nah ini. Maka dari itu yang merugikan ini jangan didekati, jangan digantungi. Yang kita dekati ini Allah yang tidak bisa kamu mendapatkan mudarat. Nah kita enggak, dikira harta dan anak pinak kita itu yang menguntungkan kita. Bukan tidak boleh memanfaatkannya, tapi dia justru Allah peringatkan banyak merugikan kita kalau kita tidak bersama Allah. Tapi kalau kita bersama Allah, insya Allah harta dan anak pinak kita juga akan menguntungkan kepada kita. Merugikannya kita tidak bersama Allah. Jadi dua-duanya tidak ada yang dirugikan. Harta tidak merugikan. Seperti halnya katakan di dalam Quran dijelaskan, dunia ini menipu. Siapa yang ditipu? Orang yang enggak kenal kepada Allah. Tapi kalau kita itu kenal kepada Allah, tidak menipu, menguntungkan kepada kita. Yang tertipu itu yaitu orang-orang yang lupa kepada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya kira kesimpulannya seluruh apa saja tadi sudah disampaikan kita kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, diwujudkan dengan zikir. Nanti Allah kasih petunjuk anugerah langkah apa, Allah kasih impian langkah apa untuk kita bisa melakukan ini supaya tidak sesat dan menyesatkan, supaya juga kita bisa selamat fid dunya wal akhirah. Itu yang paling penting. Jadi jangan sampai kita selamat dari penyakit tapi tidak selamat dari kekufuran, dari kefasikan. Ini lebih berbahaya lagi. Mudah-mudahan sedikit ini yang kita sampaikan ya menjadi bekal buat kita. Seperti kata tadi, oh saya sudah takwa, saya ulama, saya kiai, saya hafal hadis. Ternyata tadi setelah Qur'annya disampaikan, orang yang takwa itu aja bisa goyang. Tidak ada satu jurus lagi yang bisa menyelesaikan kecuali dengan berzikrullah. Gak ada jurus lagi. Gak usah didebatkan lagi. Oh, ujung-ujungnya suruh zikir baru bisa selesai. Gak usah didalil-dalilkan lagi. Gak usah adu argumentasi lagi. Gak usah. Ini orang sudah mencapai takwa, gak perlu didalili, bisa kena. Jalan keluarnya cuma zikrullah. Kenapa harus dibahas lagi? Dikasih yang mudah, cari yang sulit. Cuma zikir, tinggal cari zikirnya. Zikir yang mana? Zikir yang membersihkan hati. Tiap-tiap penyakit ada obatnya. Obat yang paling parah itu penyakit hati. Ya, obatnya ternyata zikir. Sebab kalau penyakit dahir, kalau sembuh dinikmati cuma sampai di kuburan. Kalau tidak sembuh sakitnya cuma dinikmati, sakitnya dirasakan sampai di kuburan. Tapi kalau penyakit hati, kalau enggak sembuh, fasik, dengki, iri, bahil, dia nanti menikmatinya, siksanya itu sampai yaumil qiyamah. Tapi kalau sembuh, dinikmati juga sampai yaumil qiyamah. Ini yang paling penting, itu penyakit yang di dalam. Ternyata obatnya murah meriah. Sementara ini kita dikasih iklannya aja obatnya. Tombo hati, jagalah hati. Tombonya mana? Obatnya mana? Akhirnya cuma jadi iklan jaji nyanyian tok. Ya, ternyata obatnya ada di pondok pesantren Suralaya. Ya, diminum sesuai dengan resepnya ya. Nah, 165
kali. Ustaz kok enggak sembuh-sembuh? Ya, salahnya minumnya 3 kali terus. Yang luar itu vitaminnya, obat cekot-cekotnya la ilaha illallah, obat penyakit dalamnya ismu zat. Itu diminta dari orang-orang takwa itu. Ya, cari orang yang mengelola itu yang takwa itu. Nah, kita enggak, cari orang yang pinter. Wah, ini pinter. Quran juga persis yang disampaikan. Tapi apa? Dalilnya Quran sedikit pun tidak menambah kebaikan kepada orang yang zalim. Quran juga, karena zalim sedikit pun tidak menambah kebaikan kecuali kerugian. Maka ada ulama dua, ada ulama benar, ada ulama su. Jangan keliru milihnya. Kita sering keliru karena melihat pakai mata zahir saja. Kalau mau tahu persis, lihat dengan mata hati kita, baru tahu. Karena ilmunya sama, ya Quran juga, ya hadis juga, sekolahnya mungkin sampai di Al-Azhar juga. Tetapi kata Allah, Qur'annya sedikit pun tidak menambah kebaikan kepada orang zalim itu tadi. Goplah, lupa kepada Allah, sedikit pun tidak menambah kebaikan kecuali kerugian. Hati-hati. Kita kalau milih itu yang milih, wah ini surganya besar ya ini. Wah ini ya toh keturunan Arabnya ada, ini ndak ada turunan Arabnya, ini kurang sohe. Oh ini silsilahnya sampai ke Rasulullah, ini enggak ada. Bilal itu enggak turunan siapa-siapa, bisa ke langit lebih dulu daripada sahabat. Terompahnya ireng elek, budak. Kenapa? Bilal itu enggak ada turunan Arabnya itu. Budak lagi, ditebus lagi, elek lagi, bambung lagi. Kenapa waktu Rasulullah Mi'raj beliau sudah ada di sana, terompahnya, sampai Rasulullah terkagum-kagum. Ya, loh, siapa ini? Bilal ya ada remah, Bilal di atas dia gitu. Nanti ngotoran saya mau tanya, gua apa Bilal ilmu? Tanya ke Bilal ya, Rasulullah aja tercengang kaget-kaget. Pakai apa ini? Setelah Bilal tanya, Bilal, kamu kalau sudah terompah di sana, kamu pakai amal apa kamu itu? Ya Rasulullah, saya setiap hadas besar, hadas kecil saya mendawamkan wudu dan sholat syukur wudu. Cuma wudu, dalam wudu. Akhirnya orang niru semua. Kan gitu ya? Kan banyak ditiru sekarang kiai-kiai, santri dalam wudu. Tapi tidak bisa miber masih. Lu kok tidak bisa miber seperti Bilal ya? Padahal sudah niru saya. Namanya Bilal itu kita nggak sampai ke hakul yakinnya, sampai ke hakikatnya, sampai di syariatnya. Ya, wudu itu sayapnya cuma satu, kurang satu, tidak bisa miber. Yang dibersihkan dahirnya, batinnya enggak bisa miber. Cuma satu sayap. Padahal beliau itu ya dohirnya dibersihkan, batinnya dua sayapnya itu baru bisa terbang. Bagaimana sampean bisa wusul kepada, makanya waktu kita ditalkin itu syariatnya sudah bagus. Saya Abdul Qadir Jailani itu syariatnya sudah bagus, Imam Ghazali sudah bagus, miber gak bisa, kurang satu sayapnya. Datang mencari guru lagi, ternyata kurang satu yang harus dibersihkan. Ilmunya soheh, semuanya sohe, dahirnya sohe, dalamnya enggak sohe. Makanya enggak bisa miber. Nah guru tidak mengajarkan apa, tinggal nambah satu sayap lagi yang kurang. Ya, kena dua-dua dibersihkan baru dia bisa wusul kepada Allah. Nah ini torekat itu membantu satu sayap. Kalau tidak sampean syariat tok, sayapnya cuma satu. Ibarat kalau uang ya, di sini gambarnya, ada gambarnya siapa uang itu? Katakan dulu uangnya itu gambarnya apa? Pak Karno gitu ya.
Terus di belakangnya ini kosong, nggak ada gambarnya. Ya seperti ini misalnya, ini ada gambarnya ya. Terus cuma ini tapi sebelahnya kosong, laku nggak? Nggak laku. Makanya dua-dua harus ada isinya. Ini juga dohirnya ada, batinnya juga ada, baru bisa laku. Nah ini. Makanya torekat itu Syekh Abdul Qadir Jailani, Imam Al-Ghazali juga semuanya itu datang ke Syekh guru torekatnya itu bukan belajar syariat. Sore sholatnya semuanya udah komplit, ilmu sudah banyak. Makanya ya Syekh, saya datang ini kok saya kok nggak bisa miber ini. Ya, ilmunya sampai di langit tapi masih di bumi ngiter-ngiter ini. Apa yang keliru, apa ada yang salah, diperiksa. Nggak ada yang salah, ilmunya sohe, semuanya sohe. Yang salah itu tempatnya ilmu masih kotor. Ternyata diberi ilmu untuk membersihkan hati aja. Beliau 20 tahun di Padang Irak membersihkan hatinya. Karena dulu ilmunya itu kotor, yaitu hatinya kotor, ilmunya sohe. Selalu diperdebatkan, selalu menghujah. Dibuat hujah, dibuat debat, seakan-akan dia paling pintar, paling hebat. Terus dibuat hujah, nggak nambah ilmunya. Yang nambah apanya? Bingungnya, bahilnya, ujubnya yang nambah. Akhirnya beliau dalam keadaan bimbang dan ragu. Alhamdulillah dia ketemu guru mursyid Kamil Mukamil. Ya toh, setelah diberikan, dia sudah tidak mendebat orang lain lagi, tidak menghujah orang lain lagi, tapi dia menghujah dirinya sendiri, mendebat dirinya sendiri, yang ternyata di dalam dirinya itu banyak sekali kebodohannya, kealpaman yang lebih tahu dia nggak tahu. Kenapa? Waktu itu dia masih buta, belum dibuka matanya. Fi qulubihi man, tertutup hatinya. Setelah dibuka, dia terkaget-kaget melihat ternyata saya masih seperti binatang ternak, katanya gitu. Kenapa punya pendengaran tidak untuk mendengar ayat-ayat Allah, dengarnya cuma untuk asyik-asyikan aja. Ya, melihat mata, melihat kebesaran Allah, punya mata tapi tidak untuk melihat kebesaran Allah, punya hati tidak untuk berzikir kepada Allah. Nah, setelah itu dihidupkan semuanya, baru dia bisa melihat hak itu tadi dalam kebenarannya. Dia tertunduk, tersungkur kepada Allah. Wes gak debat-debat lagi sampai meninggal, dia cuma berzikir, membersihkan hati terus kepada Allah, sehingga dia diangkat menjadi sultan aulia. Itu karena ilmu bukan didebatkan tapi diamalkan. Satu, dua. Ini ada wali dua yang menjadi contoh besar yang sampaikan tadi saya Abdul Qadir, sekarang Imam Al-Ghazali yang menjadi rujukan kita dalam ahli sunnah wal jamaah. Kan gitu ya? Banyak orang sudah menamatkan kitab-kitab Imam Ghazali ini, tapi cuma tamat dibaca, ya kata Gus Dur, bisa cuma dibuat dongeng, cuma dibuat baca-bacaan, tapi diwujudkan nggak bisa. Kenapa? Untuk mencapai tingkat-tingkat orang solihin itu, tingkatan pertama itu bisa dicapai itu dengan kebersihan hati baru bisa. Kalau tidak nggak bisa, najis. Jadi ilmu tidak mau yang suci masuk karena najis tempatnya, nggak mau, kotor. Ente saja kalau mau menaruh apa-apa, kalau tempatnya kotor ente nggak mau ya, mesti cari yang bersih. Apalagi ilmu dari Allah. Ya, setelah bersih, baru itu ditempatkan di situ oleh Allah dan Rasulnya, dan Allah mengucapkan berbahagialah orang yang membersihkan hatinya. Nah, contoh satu lagi, Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu ulama besar. Juga sudah punya pondok, Pak, bukan madrasah besar, beliau guru besar. Ternyata waktu itu beliau itu sholat, yang makmum itu adik beliau. Kebetulan adik beliau ini sudah terbuka basyirohnya. Setelah selesai sholat, adiknya ini sholat lagi. Adikku, kenapa kamu sholat lagi? Kan aku imam kamu tadi. Kenapa kamu katakan enggak sah? Loh, kenapa enggak sah? Tadi kebetulan kakanda, aku melihat Anda tadi waktu sholat itu berdarah-darah. Apa yang kamu ingat ya Syekh? Gitu. Iya, tadi saya mengarang kitab head. Jadi dalam sholat itu terbawa. Imam Ghazali ini mengarang kitab head. Tahu head ya?
kedatangan bulan purnama. Nah itu berdarah-darah. Waduh, kaget dia. Nangis dia, nangis. Sampai stres. Datang tabib enggak. Karena penyakitnya itu dia getun gitu. Nyesel. Ilmu saya sudah banyak yang saya tulis. Saya sudah punya perguruan tinggi. Masalah sholat aja saya enggak khusyuk katanya gitu. Segitu banyaknya pengetahuan, sholat aja enggak khusyuk. Maka dari itu beliau menyesal gitu. Nah, apa ini? Yang kurang ini apanya? Ya, padahal sholat ini menentukan. Kalau sholat ini baik, nanti di akhirat ini sudah enggak diperiksa lagi yang lain. Yang sangat menentukan sholat ini aja saya enggak bisa. Apa artinya ilmuku semuanya itu tadi? Maka beliau juga dalam keadaan dia mencari, ketemu guru. Gurunya itu tukang sepatu ternyata. Nah ini sulit sekali nih, ya. Kalau enggak level bisa enggak dia melihat ilmu bukan melihat kedudukan orang itu. Akhirnya beliau belajar. Tapi belajarnya itu cuma disuruh mengikuti aja. Bersihkan itu WC itu di pasar itu dengan surbanmu, bersihkan. Selesai, bersihkan lagi, kurang bersih sama jenggotmu, bersihkan. Bayangkan. Akhirnya dibersihkan dengan jenggotnya, disampaikan, bagaimana sudah bersih-bersih. Dengan waktu yang singkat, alhamdulillah bisa bersih. Yang lebih sulit lagi, membersihkan hati ini. Tiap-tiap segala sesuatu adalah pembersihnya, pembersih hati adalah zikrullah. Nah zikir kita selama ini bukan pembersih hati. Nah itu salahnya, makanya hasilnya nggak ada. Nah setelah dibersihkan, beliau terus berkholwat 10 tahun lebih beliau itu membersihkan jiwanya. Wes ndak debat lagi, ya, ndak ngenyek lagi dengan ajaran orang lain. Tapi beliau terus membersihkan hatinya. Bahkan kedudukannya sebagai pejabat waktu itu dia tinggalkan. Sampai dia meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Dan dia meninggalkan kenang-kenangan kitabnya Ihya Ulumuddin itu. Ini. Maka dari itu alhamdulillah kita tidak seberat beliau-beliau itu. Bukan ulama besar, bukan ini latar belakangnya, tapi sudah bisa mendapat pengetahuan yang dipelajari beliau, yang diamalkan beliau. Dan keuntungan kita di situ. Dukung channel ini dengan subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya, akan ada video-video baru yang mungkin Anda suka. Kalian boleh membagikan video ini ke saudara maupun teman, karena berbagi itu kebaikan. Semoga Allah membalas kebaikan Anda.